Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan materi tentang daya. Pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang pengertian usaha, pengertian energi kinetik, pengertian energi potensial, dan terakhir hukum kekekalan energi mekanik. Untuk mengingat kembali, mari kita review usaha. Kemarin rumusnya W sama dengan F kali S. Nah, masih ingat ya, F gaya, S perpindahan, dan W usaha. Kemudian yang kedua, energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh benda karena benda itu punya massa dan bergerak dengan kecepatan V. Rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian yang ketiga, energi potensial karena kedudukan dan percepatan gravitasi. Rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. Dan terakhir, hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem itu, maka jumlah energi kinetik dengan energi potensial adalah tetap, atau energi mekanik pada sistem itu bernilai tetap. Oke, para siswa semuanya, kita akan lanjutkan materi yang sub terakhir di bab yang kedua adalah daya. Power. Apa itu daya? Daya adalah laju usaha tiap satuan waktu. Ya, jadi daya ini adalah laju usaha tiap satu satuan waktu. Nah, kalau dituliskan daya itu adalah P sama dengan usaha B waktu T. Sekarang kalau usaha yang bekerja itu pada benda, pada kedudukan atau ketinggian tertentu, maka usaha ini bisa dituliskan sebagai energi potensial. Maka daya dituliskan P sama dengan EP per T. Kita sudah tahu EP kemarin adalah M kali G kali H per T. Ini sehingga daya bisa dituliskan ini, M kali G kali H per T. Nah, selanjutnya para siswa semuanya, kalau itu pada air terjun, misalnya pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, berapa daya yang terjadi di situ? Nah, pada dasarnya berasal dari sini. P sama dengan M kali G kali H per T. Bisa dijabarkan PLTA itu dasar dari terjadinya listrik atau daya itu pasti satu, karena ada head ketinggian atau H. Yang kedua debit atau discharge Q. Ya, Q ini adalah debit air. Debit air itu apa para siswa semuanya? Jumlah atau volume air yang mengalir tiap satu satuan waktu. Berarti V per T. V per T. V volume. Nah, ini debitnya. Satuannya apa? Ini meter kubik per sekon. Nah, ini ada massa, ada volume. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis air, rho. Ini adalah M per V.
M per V, massa per satuan volume, ya, kilogram per meter kubik. Ini adalah massa jenis. Nah, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, oke, dari persamaan QQ V per T atau Rho sama dengan M per V, maka ini bisa dituliskan. Nah, bahwa ini gabungan ini bisa dimasukkan sana. Nah, kita akan rubah para siswa semuanya. Ya, M Rho kali V. Ya, M Rho kali V. M sama dengan Rho kali V. Nah, nanti bisa dimasukkan di sini. Ya, ini kan M, ini M, Rho kali V. Ya, sehingga saya akan tuliskan ini persamaan ini menjadi P sama dengan Rho kali V kali G kali H per T. Nah, sudah mulai ada titik terang. V per T, V per T, ini para siswa semuanya. Ini bisa sama dengan Q debit, maka bisa dituliskan Rho Q G H. Nah, sehingga para siswa semuanya daya itu bisa dituliskan P sama dengan Rho kali Q kali G kali H. Dengan catatan Rho adalah massa jenis air, Q debit aliran, G adalah percepatan gravitasi. Sedangkan H itu adalah ketinggian. Kalau suatu mesin dari air terjun melalui generator diubah menjadi listrik, pasti ada efisiensi. Ya, daya guna dari alat itu. Kalau alat itu bagus sekali, efisiensinya 100% atau 1, tapi tidak mungkin alat itu punya efisiensi 100%. Paling sekitar 80-90%. Maka persamaan ini bisa dituliskan P sama dengan efisiensi Rho kali Q kali G kali H. Nah, ini para siswa semuanya. Nah, untuk mempelajari lebih jauh materi daya ini, Pak Guru akan berikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ini air mengalir di air terjun setinggi 100 meter dengan laju massa rata-rata 1,4 10 pangkat 6 kg per meter sekali. Maka kita bisa uraikan di sini. Diketahui tinggi H 100 meter, laju massa rata-rata kilogram per sekon, berarti ini M per T berapa? 1,4 10 pangkat 6 kilogram per sekon. Selanjutnya, jika semua energi potensial diubah menjadi energi listrik, berapa dayanya? Berapa daya yang dihasilkan itu? Maka P itu berapa? Nah, para siswa semuanya, di atas sudah dituliskan P sama dengan M GH per T. Nah, maka kita tuliskan di sini P sama dengan M GH per T. Di sini ada M per T, para siswa semuanya. Maka M per T sudah ada nilainya. Nah, berapa? 1,4 10 pangkat 6. Berapa nilai G? 10. Berapa ketinggiannya? 100. Dengan perkalian biasa, ini hasilnya 1,4 ini pangkat 6 tambah 3 10 pangkat 9. Satuannya apa nak? 2. Jadi seperti ini. Contoh soal yang pertama sangat sederhana.
Kemudian contoh soal yang kedua, para siswa semuanya. Air terjun setinggi H. Berarti ketahui apa? Tinggi. Diketahui H. Diketahui H berapa? 100 meter. Mengalirkan air sebanyak 1200 meter kubik. Itu satuan dari apa? Para siswa semuanya? Iya, volume. Setiap 2 sekon satuan dari waktu. Itu berarti apa? Debit. Volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, di Q-nya sudah ada. Q sama dengan jumlah volume yang mengalir per satuan waktu. V per T. Volumenya 1200 meter kubik per berapa detik? 2 sekon. Maka ini bisa dihitung 600 meter kubik per sekon. Nah, jika G 10 meter per sekon kuadrat, para siswa-siswinya berapa daya yang dihasilkan? Maka P sama dengan efisiensi Rho Q G H. Kalau di soal tidak dituliskan berapa efisiensi dari alat itu, maka dituliskan sama dengan 1. Rho, massa jenis air. Itu tetapan yang sudah kita pelajari pada semester yang pertama ketika kita membahas tentang besaran dan satuan. Berapa nak? Massa jenis air 1000. Nah, nilai Q-nya 600. Nilai G-nya berapa? 10. Berapa ketinggiannya? 100. Dengan perkalian matematis biasa, maka akan diperoleh 6. Berapa pangkatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 6 kali 10 pangkat 8. Satuannya adalah watt. Penulisan seperti ini bisa dirubah dengan notasi yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6 itu namanya mega. Maka bisa ditulis 600 megawatt. Mega itu pangkat 6. Yang soal pertama, ini juga bisa ditulis para siswa semuanya, pangkat 9. Pangkat 9 itu apa namanya? Giga. Maka ini bisa dituliskan 1,4 gigawatt. Dari dua contoh ini para siswa semuanya, sehingga materi daya itu sangat mudah sekali. Kalian nanti bisa diulang, dibaca lagi, pakai literatur yang ada, dicoba soal-soal yang ada, pasti mudah. Nah, demikian para siswa semuanya, materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang daya. Silakan dipelajari materi berikutnya sehingga ketika pada pertemuan seperti ini kalian akan lebih paham. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.